Malcast, Misteri, informasi edukasi, akan kami tuang di sini. Halo semua, nama saya Nadia. dan saya Jolin. Kami selaku host pada acara hari ini. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang sangat-sangat keren banget loh. Dengar-dengar dia itu alumni SMA Mitra Wira. Dan sekarang dia berada di tempat yang keren banget. Nah, langsung aja kita sambut Kak Eki, dipersilakan. Permisi. Kenalin semuanya, nama aku Eiki Kwok atau biasa dipanggil Ki aja. Aku tuh dari Maitra Wira lulus pada tahun 2021 atau yang teman-teman sekarang kenal sebagai angkatan COVID. Nah, dari situ aku ada beberapa kali apply dan berujung keterima di Institut Teknologi Bandung. Keren banget gak sih? Nah, kalau boleh tahu sekarang Koko di jurusan apa nih ITB? Oh iya, jadi kan kalau di ITB itu tahun pertama belum dapat jurusan, baru fakultas. Aku awal daftar ke Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Nah, jadi isinya tuh ada 3 jurusan lagi kan. Dia teknik mesin, teknik material, sama teknik dirgantara. Di tahun kedua itu aku masuk ke teknik mesin. Kalau gitu kok sebelum Koko masuk kuliah nih, Koko ada kayak keinginan untuk masuk jurusan apa? Oke, jujur ya, kalau buat jurusan itu, aku belum nentuin sampai sebulan waktu mau lulus. Jadi benar-benar waktu itu kayak, aduh, mau belajar apa ya? Kan jadi ujung-ujungnya aku lihat balik, waktu SMA suka pelajaran apa. Buat aku pribadi nih, sukanya tuh fisika sama matematika. Setelah pertimbangan jurusannya, kayaknya mesin cocok. Nah, makanya ngambil teknik mesin. Oh, berarti Koko kayak udah incar gak sih? Oh, mau di ITB nih gitu. Atau ya udah ITB aja gitu. Enggak, sebenarnya aku ada rencana ke UGM juga waktu itu. Soalnya teman-teman pada kesana kan. Cuma pas SBM itu, aku keterima di ITB. Makanya masuknya ke sini aja. Sayang nggak diambil soalnya. Iya sih. Koko ada nggak sih kayak tips-tips apa gitu buat keterima di PTN? Oke, buat tips keterima ya. Yang aku tahu, tes sekarang tuh udah beda sama angkatan aku dulu. Dulu tuh ada yang namanya TPA. Jadi itu yang ditanya tuh ada 4 pelajaran IPA. Ada fisika, matematika, kimia, sama biologi. Cuma sekarang lebih ke tes-tes skolastik aja kan. Kayak bahasa, reading gitu. Aku rasa banyak-banyak latihan aja deh. Kalau misalnya SNBP, SNBP yang prestasi ya? Iya. Oke, ini mungkin berguna sih buat anak-anak yang masih kelas 10. Nah, yang setahu aku kayak cari tahu dari teman-teman, buat SNBP itu bagusnya tuh kayak lomba-lomba yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi kayak PON atau OSN. Nah, itu bahkan punya sertifikat ikut lombanya aja gitu, nggak menang. Itu sangat meningkatkan peluang masuk. Misalnya kayak sertifikat organisasi atau sebagainya itu lebih berpengaruh yang mana? Lomba atau yang organisasi? Kalau menurut aku sih, lomba jauh lebih berpengaruh ya. Karena waktu aku daftar juga, waktu itu nggak diminta sertifikat organisasi, cuma lomba. Berarti lebih pengaruh lomba ya? Iya, benar. nah balik lagi nih ke ITB. Koko pengalaman belajar di ITB itu kayak mana? Oke, nah ini nih bagian yang kurang seru nih menurut aku. Jadi walaupun orang-orang bilang masuk ITB itu susah, dalam pendapat aku, keluar ITB lebih susah lagi. Kok gitu? Karena apa yang waktu SMA kita pelajari dalam setahun, di ITB itu benar-benar dimepetin jadi 1 semester. Ya, anggaplah semester ini aku punya 7 mata kuliah. 7 mata kuliah itu dengan 7 textbooknya dihabiskan dalam waktu 6 bulan. Jadi bisa-bisa 1 minggu tuh 1 bab dan benar-benar ngejar banget materinya. Jadi Iya. cara belajar itu kayak SKS gitu, kebut semalam. Aduh. Ya emang di sini ada yang namanya sistem SKS, benar, bukan sistem kebut semalam ya. Tapi itu tuh lebih ke pembobotan buat mata pelajaran. Jadi misalnya nih, aku ada matkul yang mata pelajarannya dinilai 3 SKS. Nah, berarti itu setiap minggu aku harus masuk kelas selama 3 jam.
Kalau 2 SKS per minggunya mata kuliah tuh 2 jam. Kayak gitu aja sih. Kedengaran berat kali. Susah ya. Lalu pas Koko lagi di PTN, Koko ada nggak sih kayak mendapat pelajaran yang kayak wah nggak pernah nih diajarin di SMA atau sebagainya gitu, ada nggak? Buat yang kayak gitu ya, rasa bukan nggak pernah, tapi yang di kuliah tuh jauh lebih mendalam daripada yang apa udah kita belajar di SMA. Misalnya apa ya? Mungkin buat kimia kita pernah belajar soal material. Material kayak sifat-sifat dasarnya, properti dan semacamnya. Di kuliah itu benar-benar didalamin lagi gitu. Kayak kalau yang aku pelajari kemarin, itu ada kayak diagram fasa yang kita pelajarin material tuh dia gimana bereaksi pada suhu, pada tekanan tertentu. Nah, itu yang dipelajari di kuliah. Jadi, versi lebih dalam aja. Kalau gitu, Koko bisa kayak tertekan gitu nggak pas belajar di situ? Aduh, itu ya. Jadi yang kita pelajarin tuh kan tekanan material. Ini kita yang belajar juga tertekan ya. Bener-bener, pasti. Karena kan, ya, namanya juga belajar ya. Kalau udah gampang mah, ngapain kita pelajarin lagi gitu. Lalu pas di pas PTN itu selain pelajaran, kira-kira ada nggak yang menurut Koko susah gitu, misalnya pergaulannya beda saat masa SMA atau mungkin lingkungannya beda gitu? Oh iya, itu udah pasti. Karena model pertemanan kita di SMA itu, kita dan teman-teman sekelas tuh kan tiap hari ketemu. Per hari, coba kalian masuk dari jam berapa? Jam 7.30. Pulangnya? jam 3. Berarti ada waktu sekitar 8 jam kurang buat ketemu teman-teman tiap hari. Nah, aku rasa 8 jam itu tuh ngebantu banget buat kita ngebonding dengan teman-teman yang kita tiap hari ketemu, kita tiap hari berinteraksi. Sedangkan buat kuliah tuh kan bisa aja mata pelajaran A dengan mata pelajaran B, itu udah beda lagi yang ikut. Jadi di kuliah itu lebih susah lah buat kita dapat teman dekat. Lebih ke bagaimana kita bergaul di luar pelajaran. Misalnya habis pulang kuliah kita ke kafe atau main ke kosan teman. Di situ cara nyari temen ya, bukan kayak ketemu tiap hari punya. Beda aja modelnya sebenarnya. Lalu pada saat sekarang Koko di kuliah di ITB ada ikut organisasi apa gak? Oke, buat organisasi aku ada ikut beberapa. Cuma yang paling aktif aku rasa itu di himpunan jurusan. Himpunan jurusan itu apa? Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau kuliah tuh kan bukan ambil IPA, IPS atau IBB, melainkan jurusan. Dan di ITB sendiri kalau aku nggak salah ada 84 jurusan. Banyak ya? Iya, dan masing-masing tuh punya himpunan masing-masing. Jadi nih, anggaplah kita sekarang tuh semua di teknik mesin nih. Setelah kita dilantik sebagai anggota, sebagai mahasiswa jurusan itu, kita bakal masuk juga yang namanya himpunan mahasiswa jurusan. Nah, disitulah kegiatan yang kita berhubungan dengan jurusan. Misalnya nih, habis ujian kita mau ngadain acara retret. Atau mungkin waktu acara kampus kita mau perform per jurusan. Atau bahkan kita mau kerja bakti. Kita kumpulin mahasiswa kita dan kita ikut bantu-bantu. Itu gunanya himpunan. Jadi kayak OSIS-nya perkuliahan gitu. Nah, aku rasa kurang bisa dibilang OSIS juga. Karena OSIS itu kan representasi dari seluruh sekolah ya. Sedangkan jurusan itu ya kalau kita sama-sama di satu jurusan, kita kelar kuliah, kita ke sana. Anggap aja lah kayak tempat nongkrong setelah kuliah untuk mahasiswa dengan satu jurusan. Kalau gitu, sistem pelajaran apa saja yang diterapkan kayak di kuliah ITB situ? Sistem pelajaran. Iya, kayak misalnya sekarang ya kurikulum kan kayak kalau misalnya SD, SMP, SMA gitu kan pakainya kayak kurikulum gitu kan. Terus kalau misalnya di perkuliahan biasanya kan kayak pindah-pindah kelas. Oh, iya, oke. Jadi kalau dalam perkuliahan itu ada yang namanya mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Anggaplah aku di semester ini tuh dapat batas 21 SKS. Dan ada mata kuliah wajib sebanyak 15 SKS. Nah, jadi yang 15 tuh udah pasti diambil. Sedangkan 6 SKS tambahan ini bisa aku pakai buat yang di luar. Baik itu mau mata kuliah kayak agama atau kewarganegaraan, masuknya ke tambahan itu.
Berarti SKS ini nggak wajib itu kah atau gimana? Lebih ke yang penting yang mata kuliah wajib. Interested kah? Iya benar. Ya jelas yang perjurusan itu punya mata kuliah wajib masing-masing. Jadi misalnya buat jurusan aku nih, kan teknik mesin nih. Yang wajib tuh ada beberapa kayak termodinamika, mekanika fluida, atau yang struktur sifat material. Nah itu wajib. Kalau di luar itu aku masih mau topik lain, aku pengen pelajarin, nah itu boleh diambil di tambahan itu. Iya benar. Kalau gitu kita boleh tanya nggak, Koko ambil SKS apa aja? Kalau aku tuh usahain buat tiap semester mentokin, kayak ambil sebanyak mungkin. Di sini tuh limit SKS tuh tergantung IP semester sebelumnya. Jadi misalnya aku semester ini IP-nya tuh di bawah 3,5. Semester depan tuh maksimal ambil 21. Kan dan kalau di atas 3,5 maksimalnya tuh 24 SKS. Nah, jadi ya gitulah, dalam limit itu aku ambil dulu yang wajib. Dan ada sisa berapa, biasanya tanya teman-teman sih, "Weh, pada ngambil apa nih?" Mana tahu menarik gitu kan. Kalau kedengaran yang menarik, aku cek lagi di silabusnya. Oh, dia tuh mempelajari apa? Energi terbarukan, mempelajari kendaraan hybrid. Ya, baru diambil lagi. Lalu kan sekarang Koko kuliah di ITB yang kampusnya lumayan terkenal banget dan bagus, banyak yang minat sama kampus ini. Nah, pas pertama kali Koko dengar kabar nih kalau misal Koko diterima tuh perasaan Koko gimana? Oke, aku bisa bilang puas. Karena aku punya cerita lucu nih. Aku sebenarnya daftar ke ITB tuh motivasinya balas dendam tau. Wah, seneng kah? Ya, jadi dulu kan kita pakai SNM dan SBM. SNM yang jalur rapor, SBM yang jalur tes. Waktu SNM ini, aku dan teman-teman kelasku tuh ada kayak 3 orang daftar. Dan saat itu tuh udah kayak pede banget gitu kan. Oh, sertifikat banyak nih yang lomba-lomba internasional. Terus rapor juga lumayan lah, di kelas masuk peringkat atas gitu. Tapi sekali keluar, teman-teman aku yang sebenarnya daftar iseng-iseng, keterima. Sedangkan aku yang pas itu udah berharap banget buat masuk kan. Karena di Batam juga SNM kan dibayarin sama pemerintah ya kuliahnya. Nggak dapet aku. Iya. Sakit gak sih? Di situ kayak, aduh, salah aku berharap dengan ini, kecewa. Tapi aku gak mau stop di situ. Aku pengen coba sekali lagi kan. Waktu itu bilang ke teman-teman, lihat nih, gue bakal masuk ITB, terus gue cabut ke UGM. Gue tunjukin gue bisa. Wah, sebenarnya berhasil ya. Terus ya daftar SBM lagi kan. Udah daftar SBM, udah tes UTBK, segalanya udah. Aku udah daftar lagi buat ke UGM waktu itu yang jalur mandirinya. Bahkan sama teman-teman udah kayak kita belajar bareng buat dari soal-soal tahun sebelumnya. Tahu-tahu keterima di ITB. Jadi kayak lebih Kayak ada puas, oh iya, udah dapet nih tujuan aku nih. Terus waktu itu mau bilang ke mama kan, aku masih mau daftar UGM. Mau coba ke Jogja pergi ikut tesnya. Katanya, nggak usah lah, udah keterima ITB, bagus. Ngapain ditolak lagi? Buang-buang duit katanya ke Jogja tuh. Ya gitu deh, ujung-ujungnya tetap masuk ITB. Oh, kalau misalnya kayak keterima ITB itu berarti jalur beasiswa ya? Oh enggak, jalur tes. Iya, jadi sebenarnya nggak ada beasiswa yang datang dengan aku keterima aja. Beda dengan SNM. Atau sekarang UNBP namanya. SNBP ya? Iya, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Iya tuh, SNBP. Kira-kira kan awal nih Koko ada balas dendam, terus Koko masuk ITB. Ada nggak sih kayak kira-kira culture shock gitu pas pertama kali masuk ITB gitu? Culture shock ya? Sebenarnya nggak banyak sih. Lebih ke gimana kita ngerantau di kota orang, kita harus lebih mandiri aja. Walaupun awalnya berat gitu ya, kayak beda lah sama kita yang ada orang tua di rumah. Kesana mau makan gak ada yang ingetin, mandi gak ada yang nyuruh. Jadi Semua sendiri-sendiri. Tapi buat culture shock sebenarnya bisa dibilang Bandung sama Batam tuh nggak gitu beda jauh lah. Cuman gaya pertemanannya aja yang berubah aku rasa. Mungkin ada perbedaan latar belakang juga, tapi kayak
sama aja orang Indonesia gitu kan. Hmm. Kalau gitu kita bahas nih ruang lingkupnya itu nggak di dalam sekolah, misalnya di luar. Mm-mm. Koko ada kayak coba untuk kerja lapangan gitu? Kerja lapangan seperti magang gitu ya? Iya. Magang. Oke, magang sih belum. Aku rasa semester depan. Koko semester berapa? Sekarang mau masuk ke semester 6. Jadi magang tuh di akhir semester 6 nanti. Kalau misalnya mau magang, Koko biasa bakal ke mana gitu? Kira-kira mau Iya. kemana? Gampangnya ya, kalau kita mau magang itu, kita cari perusahaan yang udah ada alumni ITB-nya. Jadi kita udah kayak kenal ada yang kerja di situ kan. Kita coba tanya-tanya gitulah. Permisi Pak, kira-kira ada kesempatan magang nggak ya di perusahaan Bapak? Nah nanti di redirect ke HR. Baru dari situ kita isi berkas, interview, dan lain-lain. Untuk aku sendiri, mungkin aku bakal mau cari perusahaan yang ada di Batam. Iya, jadi hitung-hitung sekalian pulang gitu kan. Dan bidang yang aku minat juga itu energi. Nah, jadi perusahaan yang sekarang aku kepikiran nih ya, kayaknya ada PT McDermott yang lumayan bagus di Batam tuh. Panel Surya. Iya, bener. Koko kan masuk ITB nih kan. Kira-kira ada nggak sih tips buat kami gitu yang nonton juga masuk ITB ini gimana? Apakah harus belajar mati-matian nih dari kelas 10 atau gimana? Tergantung kalian nanti mau masuk jalur apa. Kalau misalnya pengen dari jalur prestasi, saran dari aku paling perbanyak ikut kegiatan lomba-lomba. Jadi kayak kalau ada pekan olahraga nasional, PON, nah coba ikut aja. Menang kalah belakangan. Ada olimpiade, ikut aja. Jadi tahu buat persiapan dari olimpiade dan pekan olahraga itu, ya itu masing-masing aja. Karena kalian kan tahu sendiri kemampuan kalian dan batas-batas sendiri. Ya coba maksimalin lah di SMA itu. Karena di kuliah itu sebenarnya nggak beda jauh sama SMA. Cuma lebih besar beban yang ditanggung gitu. Nah, untuk belajar misalnya kita mau masuk ITB nih. Kita kira-kira harus start belajar tuh dari kelas berapa misalnya? Aku rasa ya kelas 11 udah oke kok. Ya usahain buat gimana ya, materi yang kalian pelajari itu kalian pahami. Jangan cuman hafal, SKS, ujian, nilai bagus doang. Karena materi yang kalian belajar itu kepake lagi nantinya. Jadi kalau misalnya sekarang belajar terus lupa, nanti belajar ulang sama aja bohong. Lebih kayak senyaman kalian aja. Tapi materinya itu yang banyak masuk kuliah ya. Kebanyakan mulai dari tingkat 2, jadi kelas 11 itu. Kalau gitu, tadi pas awal kan Koko ada bilang, Koko interestnya itu sama kayak mata pelajaran apa? MTK sama satu lagi Fisika. fisika. Iya. Nah, selain dua itu Koko ada kayak interest ke lain gitu gak? Kayak jujur, aku nih paling nggak bisa sama hafalan. Sama. Jadi kalau kita udah bahas sejarah, kayak apa kerajaan-kerajaan Majapahit lah. Menantu. Iya pasti. Aku kalau mau bongkar aib ya, aku tuh dulu waktu SMA mata pelajaran yang hafalan sejarah sama biologi jujur aja. Aku suka ketiduran. Boleh tanya ke Pak Pinen aku dulu di kelas gimana? Karena emang gak minat aja sebenarnya. Dan gitulah di kuliah itu lebih bebas mau pilih jurusan apa kan. Jadi ambil aja yang kita minat gitu. Aku sukanya hitung-hitungan, ya ambil engineering. Kalau waktu itu sukanya hafal-hafal, bisa aja aku ambil kayak yang fakultas lebih lebih banyak hafalan gitu. Kayak mungkin hukum atau sastra mungkin. Lihat minat aja sih itu. Kalau gitu sekian pertanyaan kami Kom. Makasih udah mau datang sini dan menjawab pertanyaan kami. Kalau gitu Sekian dari Iya. video kami. Jangan lupa like, comment share. and subscribe. Bye. Bye.